setelah Kapolsek mengecek TKP, yaitu di salah satu perumahan di Cilandak, itu sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi yang menangani adalah PPA Polres Jakarta Selatan. Untuk pelakunya sendiri seperti apa, Bun? Sudah diamankan dan dibawa kemana sekarang, Bun? Ya, jadi untuk pelaku atau yang anak yang berkonflik dengan hukum, ya, karena memang di bawah umur, jadi 14 tahun untuk umurnya sekarang ini sudah diamankan. Jadi lagi digali dan minta keterangan kenapa mengapa kejadian terjadi. Bu, untuk motif sementara seperti apa sih, Bu? Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam, ya, ditanya diam. Oleh karena itu juga sekarang dilakukan cek urin, ya, itu yang dilakukan untuk sementara ini. Punya saudara atau seperti apa, Bu? Ya, untuk sementara ini masih didalami, ya, didalami karena memang yang menjadi korban adalah satu nenek, kemudian dari kedua orang tuanya. Dari kepolisian kira-kira kapan rencana akan olah TKP? Secepatnya, ya. Jadi untuk sementara tadi dari Kapolsek Cilandak sudah cek TKP, kemudian sudah mengamankan barang bukti, mengamankan juga yang diduga melakukan kasus itu, ya, melakukan tindak pidana. Barang bukti berupa pisau dapur itu, Bu? Betul. Jadi dia mengambil pisau dapur di dapur, kemudian dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Berarti itu. menusuk siapa dulu? Ayahnya dulu dan nenek atau seperti apa? Masih kita dalam, Untuk ya. saksi yang diperiksa ada berapa? Untuk saksi udah ada 5 orang, ya, dari petugas satpam, ya, karena memang pertama kali kejadian itu anak itu melintas jalan ketika satpam lagi patroli di perumahan. Kemudian setelah dipanggil anak itu lari. Nah, itu yang menjadi curiga, ya. Satpamnya curiga, kemudian dikejar. Lanjut setelah itu anak itu diamankan oleh petugas satpam. Bu, kalau untuk kondisi ibunya kan sedang kritis nih, kondisi terkini seperti apa nih, Bu? Ya, untuk sementara ini masih ditangani oleh RS Fatmawati. Kemudian dari keduanya, dari nenek dan orang bapaknya di Kramat Jati dilakukan otopsi. Untuk kondisi korban atau ibunya sendiri saat ini kan sedang dalam perawatan dari rumah sakit, Bun, ya. Itu kena luka apa aja, Bun? Di bagian mana? Ya, kalau itu masih di dalam, Mas. Jadi masih ditangani oleh RS Fatmawati. Ya, rekan-rekan, selamat siang, ya. Jadi kami dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan bergabung dengan Satreskrim Polsek Cilandak. Jadi pada tanggal 30 November dini hari, sekitar pukul 1 malam dini hari, ya, ada kejadian di daerah Lebak Bulus di Taman Bona Indah, ya. Pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anak kepada keluarganya, ya. Korban ada 3, ya, yang 2 meninggal dunia, sudah bisa dipastikan, 1 dalam kondisi kritis, ya. Yang meninggal dunia itu adalah ayah dari pelaku, ya. Yang meninggal dunia satunya lagi adalah nenek dari pelaku, ya. Ibu dari pelaku sedang kritis, ya. Untuk motif masih kami dalami, ya, dan untuk pelaku sendiri, ya, anak usia 14 tahun, ya, statusnya masih anak. Barang bukti yang sudah kami amankan yaitu pisau, ya, yang diduga dipakai untuk melakukan pembunuhan, ya. Setelah itu spray dan baju yang berlumuran darah dan lain-lain. Itu kan ada CCTV, Pak, di rumahnya, ya. Udah diperiksa juga CCTV. Ya, dalam proses pemeriksaan semua. Korban juga ditusuk ketika keadaan sedang. Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur, ya, dalam keadaan tidur. Itu korban tidur di ruangan yang sama, ditusuk bersamaan apa gimana, Pak? Jadi ini masih kita dalami, ya, tapi informasi awal, ya, yang kami dapatkan keterangan dari pelaku, ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau. Dari dapur dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut. Oke, Pak. Tapi dari temuan di dalam tadi, bagaimana kondisi darah di dalam seperti apa? Lalu kan temukan juga ada darah di luar depan rumah, Pak. Di rumah seberangnya itu gimana, Pak? Ya, baik. Jadi untuk darah, ya, yang kita temukan adalah di tempat tidur si ayah, ya, dan ibu. Setelah itu di lantai,
tangga ya sampai dengan lantai 1 bawah ya di depan kamar nenek dan ruang tamu. Pak, mau menegaskan saja Pak. Setelah itu darah ada di tembok garasi ya, di pagar sampai dengan sekitar jalan depan rumah karena ibunya ini juga minta tolong ya sama tetangga ya, jadi darahnya juga ada di dekat rumah tetangga. Bisa ibunya bisa minta tolong, maksudnya kebangun pas bapaknya ditikam? Iya, jadi ini interogasi awal ya, olah TKP awal ya, dan dikuatkan dengan keterangan dari pelaku. Dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga, tapi mungkin tidak masuk di tempat yang mematikan. Setelah itu ibunya teriak, ayahnya lari sampai dengan bawah ya. Setelah itu neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar. Berarti yang pertama ditusuk bapaknya? Bapaknya, Neneknya baru ibunya? bapaknya, ibunya, baru neneknya. Berarti saat ini masih otopsi di Urin pelaku sendiri Tes urin negatif. Saat itu korban meninggal di TKP apa di rumah sakit? Di TKP. Pak, ada tes kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nanti? Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsifor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau pengakuan sendiri dari pelaku seperti apa Pak ceritanya? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke? Kritis atau Sedang-sedang masih kritis ya. Di Ya. RS? Di rumah sakit Fatmawati. Lukanya bagian mana? Punggung sama punggung lengan ya, sama pipi. Yang meninggal dunianya Pak? korban meninggal dunia yang leher, punggung dan lengan. Sekarang sedang di Masih otopsi, proses otopsi. Oke? Ya, gitu ya. Pergi kemana setelah tusuk ibunya sampai sana itu? Ya, lari. Oke, ya. Penegasan satu lagi. Ya. Diawali dengan ada cekcok antara ibu dan Enggak ada. Sementara belum ada ya. Ini masih awal sekali rekan-rekan. Jadi biar rekan-rekan tahu awalnya dulu ya, sehingga setelah lanjutnya nanti untuk pendalaman perkembangan kami akan lapor. Itu kan kita ini kan nggak ada kejadian, nggak ada ini ribut-ributnya, itu sekitarnya ya kurang lebihnya hampir jam 2 atau jam 1 lebih lah. Tadi pagi lah. Itu karena di depan ada portal, ada CCTV. Jadi ini yang pelaku ini mau kabur, melompat dari pagar yang di A1 sana. Itu kan ada ada pagar agak pendek. Itulah motornya itu ditinggal di sana lah. Security itu kan standby. Itu kronologisnya mungkin itu. Kalau selanjutnya kan itu ada penyelidikan, nanti lebih detailnya itu. Kalau sepengetahuan saya, info dari ini itu kronologisnya seperti ini, karena kan sebelah ini kan kita ngerjain listrik atau ini kan saya di sini, kok kirain ini bos saya gitu. Makanya saya juga sempat kaget itu, karena ini saya kerja, saya kan nengok apakah benar ini tetangga kita yang terjadi gitu. Tapi yang Bapak ketahui pribadi dari keluarga ini seperti apa, khususnya korban dan juga terduga? Kalau ini kan nggak pernah istilahnya mengetahui ya kalau kayak gitu. Itu ya namanya orang kan, kita masalah pribadi kan kita nggak tahu gitu ya. Pak, berarti jam 1 itu posisinya lagi sedang ribut-ribut Pak, yang Bapak dengar Pak ya? Ya mungkin sekitarnya jam-jam segitulah gitu. Kalau berikutnya itu waktunya berapa lama tuh Pak ribut-ributnya itu Pak? Yang Bapak tahu Pak? Kurang tahu mendetailnya ya. Itu. Artinya Bapak sering ngobrol gitu, maksudnya interaksi dengan Ya, keluarga ini? saya kan kerja di rumah ini, rumah itu saya kan kerja di sini. Ini kan ya namanya tetangga, kebetulan kita di sini. Ya kan, ya sedikit kemungkinan ya cuman sekilas saja gitu loh. Kalau melihatnya aman-aman aja gitu loh. Ya, namanya orang kan nggak tahu Mas,
hati orang seperti apa kan gitu. Namanya Yang Bapak tahu Pak, di sini almarhum ini tinggal berempat aja sama anaknya yang 14 tahun ini, atau siapa aja Pak yang Bapak tahu Pak? saya detailnya nggak begitu ini Mas. Cuman kita kadang ya cuman sekilas saja, nggak tahu detailnya ini ya, namanya kan keluar masuk kan kita nggak detail gitu. Oh tapi pada saat Bapak sering kerjain ini Pak sering Pak tegur-teguran sama korban, sapa-sapa? Iya, cuman ya kadang ya senyum, kadang ini kan gitu, kita nggak ini ya namanya sering lihat kan ya, kebetulan tiap hari saya tinggal di sini emang sini. Ini kan ada lapangan bulu tangkis, ada gor tenis meja. Sebenarnya sini kalau masalah warga ya ini nyampe apartemen, residen itu menyatu nyampe sini masih satu RW. Jadi kalau untuk kekompakan, paguyuban ini alhamdulillah ini tidak membedakan suku maupun agama. Jadinya bersyukur banget ini bisa guyup, bisa rukun warga ini. Tapi masalah intern kan kita nggak tahu. Itu kronologis itu kan kita nggak tahu gitu. Kalau ngobrol-ngobrol mungkin sama ayah, nenek atau ibunya, Bapak udah pernah nggak atau sering nggak ngobrol lama? Enggak ya, istilahnya cuma sekilas saja. Mungkin kalau kayak kejadian itu mungkin bisa istilahnya cuma singkat, sehari 2 hari ada problem atau itu kan perkataan pun bisa terjadi Mas, kayak gitu itu apalagi kan medsos ini banyak, terus HP Android ini kan banyak, makanya itu banyak yang ini, apalagi judi online dia ini kan, kalau anak-anak segitu itu gampang tersulut emosi gitu. Harusnya ini pemerintah itu untuk dibatasi anak-anak yang di bawah umur, kalau perlu jangan dilarang dulu lah, karena kalau ini sama anak nggak pernah juga Pak? Enggak, dia juga sih enggak pernah, istilahnya kayak tertutup gitu. Tapi pernah ngelihat dia nggak lewat sini atau? Cuman sekilas, karena kan kita orang kerja gitu. Tahu berarti Pak anak ini? Enggak begitu ini, soalnya kadang ya namanya anak-anak itu kan ya, kalau justru malah kakak-kakaknya yang udah dewasa ya pada kenal, bukan ini tahu karakternya. Kalau anak-anak segini kan istilahnya ABG itu susah untuk ini apa itu gabung. Kalau ini ya ada taekwondo, ada ini olahraga. Sebenarnya kalau untuk kesibukan bisa sesibuk-sibuk mungkin. Ya semua itu tergantung anaknya gitu loh. Makanya untuk pendidikan itu dianjurkan untuk ngerti kerohanian itu penting. Makanya gunanya kerohanian. Sekali lagi Pak, penegasan. Jadi berarti pas kejadian ini pelaku ini kabur menggunakan motor. Bagaimana kondisi dari anak berhadapan hukum ini saat ini kondisinya? Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri ya. Tentunya nanti pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak ya dari Apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga ya untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan, padahal di keluarganya dia sangat disayang, dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam gitu. Ada yang bilang kalau salah satu yang memicu tindakan itu adalah tekanan akademik dari orang tuanya. Sampai saat ini belum ada ya, itu nanti yang menyimpulkan ahlinya ya, psikolog anak, kemudian juga nanti ahli-ahli yang lain. Yang penting dalam penyidikan ini kita menegakkan hukum ini menggunakan aturan peradilan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang 11 2012 ya, tentang sistem peradilan anak. Sudah komunikasi sama orang tuanya belum Pak, sama ibunya? Komunikasi? Belum, karena ibu sendiri masih dalam proses pemulihan. Untuk saat ini kondisinya masih belum bisa diwawancara dan belum bisa diambil keterangan juga. Tapi dari yang menemani sendiri siapa Pak? Yang menemani, dari pihak keluarganya, ibunya. Iya. Iya. Anak tunggal Pak? Dari anak tunggal, ya. Anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisi ibunya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya bagaimana kondisi ibunya, ya dia sangat
menyesal ya dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia Masih dalam pendalaman. Itu masih dalam pendalaman ya. Kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu? Kemudian ada tekanan apa? Nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Ya. Pak, tadi siang ada tim dari Nafis juga mengevakuasi sugar glider di rumahnya, itu alasannya kenapa tuh? Untuk mengamankan binatang. Ya, aja, untuk mengamankan ya, mengamankan itu. Yang piaraan itu. Jenazah ayah dan neneknya Pak, berapa tusukan mungkin? Belum keluar Bang. Belum tahu hasil otopsinya, masih dalam proses ya. Ada lagi? Penegasan aja berarti pelakunya ini memang anak kandungnya gitu. Iya, yang bersangkutan memang anak kandung ya, dari keluarga. Di dalam rumah itu sudah cuma 4 orang aja. Oh, di rumah itu ya 4 orang ya. Bapak, ibu, anak, nenek ya. Oke, cukup Sementara ya. itu ya. Belum. Hasil tes kejiwaan belum. Itu nanti bertahap ya. Cukup ya. Oke, makasih banyak. Oke, ya.